selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita belajar budaya Melayu Riau ya. Sekarang silakan dibuka buku BMR-nya yang ini. Kita masuk subtema lagi. Bab 4 ya, itu tentang permainan rakyat. Nah, pada pertemuan sebelumnya Miss sudah suruh kalian untuk membaca halaman 46 sampai 47 sampai 48. Apakah sudah mengerti? Sampai sana? Kita bahas sedikit lagi ya, kita ulang sekali lagi, oke? Kita baca sama-sama halaman 46. Oke, kalian baca di rumah ya, harus ada suaranya. Permainan rakyat itu adalah permainan yang hampir pernah dimainkan sebagian besar orang. Jadi permainan rakyat itu hampir semua orang pernah memainkannya. Permainan yang sangat familiar di lingkungan masyarakat itu namanya permainan rakyat ya. Permainan rakyat hanyalah hiburan saja dan dilakukan tidak bersungguh-sungguh, kan hanya permainan. Gunanya untuk memperkuat hubungan antar kawan. Permainan rakyat banyak jenisnya, ada yang menggunakan alat dan ada juga yang tidak memakai alat. Permainan rakyat yang menggunakan alat antara lain gasing, guli itu kelereng ya kan, kaki anggau atau egrang, dan tali merdeka, semuanya itu menggunakan alat. Sedangkan permainan rakyat yang tidak menggunakan alat yaitu apa? Injit-injit semut, kelas 1 kita udah pernah main kan? Terus tam-tam buku, kemudian alioma, dan tepu amai-amai ya. Kita udah pernah main itu waktu kelas 1. Nah, sebelum permainan dimulai, tiap pemain akan melakukan uang dan seat untuk menentukan siapa yang pertama memulai. Nah, apa itu uang? Kita bahas di sini. Uang berasal dari kata orang. Nah, orang Melayu itu lidahnya cenderung menghilangkan bunyi R. Jadi dia bilang orang tuh uang gitu, bukan uang money ya, tapi uang itu orang gitu. Uang dilakukan oleh lebih dari 2 pemain dengan cara yaitu ada 2 cara. Yang pertama uang banyak dan yang kedua uang ganjil. Apa itu uang banyak? Nah, ini cara bermainnya. Uang banyak itu kalian udah baca kan yang halaman 47. Jadi kita bilang kayak gini, uang banyak. Jadi kayak gitu kan, sambil ditarik tangannya ke uang banyak. Boleh terlentang tangannya, boleh juga telungkup. Kalau tangan terlentang itu telapak tangan menghadap ke atas ya kan. Tapi kalau tangan telungkup, telapak tangan menghadap ke bawah ya. Kalau uang banyak itu yang banyak itu yang menang. Misalnya gini, ada yang telentang, ada lagi orang yang telungkup. Berarti yang menang itu yang banyak. Mana yang banyak? Yang 2 telentang itu yang menang. Nah, berbeda dengan uang ganjil yang di halaman 48, kalau uang ganjil itu adalah yang ganjil. Jadi misalnya 2 telentang, 1 telungkup, berarti yang ganjil yang 1 itu yang menang. Gitu. Itu kebalikannya. Kalau uang banyak yang menang itu yang banyak sama, yang menang. Kalau uang ganjil itu yang beda sendiri atau yang ganjil, yang beda sendiri. Misalnya semuanya telungkup, dia telentang sendiri, dia yang menang. Itu uang ganjil. Kalau uang banyak, semuanya telentang, ada 1 yang telungkup, berarti yang menang itu yang banyak, yang telungkup itu kalah, gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya di halaman 49, itu ada namanya shoot, sit, sweep. Ini kalian semua pasti udah tahu sih. Jadi shoot disebut juga dengan sit atau sweep ya. Lain daerah, lain pula cara penyebutannya. Shoot dilakukan oleh 2 orang pemain dan tidak boleh lebih, hanya 2 orang yang main ya. Tidak juga dapat dilakukan oleh 1 orang sendiri, juga nggak bisa. Kalau shoot sendiri mau sama siapa, nggak ada lawan ya kan. Jadi shoot itu hanya 2 orang. Berbeda dengan uang itu lebih dari 2 orang, banyak orang. Kemudian shoot orang Melayu disebut, ini nih kelewatan. Apabila uang menyisakan 2 orang pemain, maka antara keduanya harus melakukan shoot. Nah, kalau uang itu kan misalnya 3 pemain, ada 2 orang pemain lainnya sisanya itu harus melakukan shoot. Ya, jadi shoot orang Melayu itu ada 2. Yang pertama shoot gajah dan yang kedua shoot gunting kertas. Udah tahu dong, shoot gajah itu yang
Ini jempol itu apa? Gajah. Terus telunjuk itu orang. Terus kelingking itu semut. Jadi kalian udah tahu dong, kalau gajah dengan orang mana yang menang? Gajah. Kalau gajah dengan semut mana yang menang? Semut. Kenapa? Karena semut itu walaupun dia kecil tapi dia bisa masuk ke telinganya gajah, jadinya gajah bisa kalah deh gitu. Kemudian semut dengan orang mana yang menang? Orang, karena semut itu lebih kecil jadi diinjak bisa deh gitu ya. Jadi yang menang orang. Ini kalian yakin deh, semua kalian pasti udah tahu permainan ini. Kemudian kalau gunting kertas itu juga pasti sama. Nggak hanya orang Melayu, ternyata permainan gunting kertas ini sudah mendunia, di seluruh dunia itu ada. Nah, kalau di Jepang itu namanya jangkengpong, jangkengpong. Kalau di sini di Indonesia, orang Melayu itu menyebutnya sut gunting kertas, ya. Kertas. Gunting dengan kertas mana yang menang? Kertas atau gunting? Gunting dong. Kenapa? Karena kertas kalau digunting ya kalah lah kertasnya, jadi menang gunting. Kemudian gunting dengan batu mana yang menang? Bisa nggak digunting potong batu? Nggak bisa, jadi yang menang batu. Kalau batu dengan kertas mana yang menang? Kertas. Kenapa? Karena kertas ini bisa digulung oleh karena batu ini bisa digulung oleh kertas, jadi yang menang kertas gitu. Miss yakin semua udah pandai deh yang pelajaran ini ya. Kemudian next itu yang Miss jelaskan barusan itu dari halaman 49 sampai halaman 51 ya, sampai halaman 51. Nah, sekarang kalau sudah mengerti kita jawab halaman 52. Oke? Nomor 1, perhatikan baik-baik ya. Apa yang dimaksud dengan permainan rakyat? Coba masih ingat nggak? Tadi yang pertama sekali Miss jelaskan, permainan rakyat itu adalah permainan yang hampir dimainkan oleh sebagian besar orang. Coba tulis. Permainan yang hampir pernah dimainkan sebagian besar orang. Itu jawaban nomor 1. Permainan yang hampir pernah dimainkan sebagian besar orang. Itu nomor 1 jawabannya ya. Kemudian nomor 2, apa yang dimaksud dengan tangan telentang? Nah, tadi Miss sudah jelaskan loh, tangan telentang itu tangan apa sih? Ini telentang, ini telungkup. Berarti gimana? Tangan telentang adalah telapak tangan menghadap ke atas. Tulis. Ini telentang. Telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian nomor 3, apa yang dimaksud dengan tangan telungkup? Kebalikannya, tangan telungkup adalah telapak tangan menghadap ke bawah. Sudah? Nomor 4, sebutkan 2 jenis uang. Nah, masih ingat nggak? Tadi Miss sudah ada jelaskan. Uang itu ada 2. Yang pertama uang apa? Uang banyak, dan yang kedua adalah uang ganjil. Uang banyak itu jika yang banyak yang menang itu yang banyak. Tapi kalau uang ganjil yang menang itu yang sendirian, yang paling beda dia yang menang itu uang ganjil. Jadi ada 2 uang. 1 uang banyak, 2 uang ganjil. Nomor terakhir, nomor 5, sebutkan 5 jenis sut. Sebutkan 2 jenis sut. Sut yang pertama itu sut apa? Yang ada itu sut apa? Sut gajah ya, sut gajah. Ada jempol, telunjuk, kelingking, gajah, orang, semut. Itu namanya sut gajah. Dan yang kedua sut apa? Yang sut apa? Sut gunting kertas. Oke, Miss yakin semuanya bisa menjawab halaman 52 dengan benar. Nanti kalian boleh kumpulkan di GC ya. Demikian pembelajaran hari ini. Minggu depan kita belajar halaman 52 nih. Kita materi untuk final test itu bab 3 dan bab 4 ya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga